kita harus lihat broadcast-nya. Kalau di sini 64 berarti sebelumnya adalah 100 100.0.63.255 berarti sebelum 64 itu berapa sih? 63255 berarti 63254 di sini. 63. Kalau ini gimana? Berarti 100.0.64.1 sampai berapa? 100.0.127.254. Kalau ini berapa? 100.0.128.1 berat sampai dengan 100.0.128. Ini kan 192 ya, berarti 100.0.191.25. Gampang ya. Nah, kemudian kalau yang tadi yang terakhir 192 berarti berapa? 100.0.192.1 sampai dengan berapa? Itu kan 100.1.0 berarti berapa? Berarti 100.255 ini agak repot nulis di sini ya, apa namanya, whiteboardnya nggak terlalu besar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini gimana? Kita pindah ke JMI aja ya.
Jimmy itu lebih gampang ya. Enggak sih, saya nggak suka apa ketol itu hanya yaitu kita juga tadi sempat keluar-keluar juga gara-gara networknya. Ini lagi. Kita pindah ke sini aja. Ini saya juga nggak gampang juga nulisnya juga. Nah, ini kan berarti yang harus kalian pikirkan adalah ketika kita menggerakkan host bit-nya tadi ya, network bit-nya ya. Jadi ini kan 2 pangkat 14. 2 pangkat 14 dikurangi 2. Ini sama dengan 16,834 dikurangi 2. Yang yang terbuang ya biarin. Ya. Jadi jumlah host maksimal adalah bisa sampai berapa ini? Ya, kalau kita lihat di sini ya lumayan banyak. Sama dengan 16.382. 342. Nah, di sini berarti 100.0. Ini berarti kita harus karena kita ini yang ini enggak kita tulis binernya ya, karena dia adalah dia kelas A. Kelas A berarti net mass-nya 8 ya. Berarti yang 100 itu biarkan aja. 1 2 3 4 5 6. Oh iya. Oh, jamboardnya enggak anu ya. Kita langsung ke search. Kalau di kami view only, Bu. Oh iya iya, ya wes. Enggak sedih. 1 2 3 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 8. 1 2 3 4 5. Nah, di sini berarti di sini yang kita submit adalah 14 bit. Berarti 8 tambah 6 ya. Berarti di sini. Kalau ditanya berapa itu berarti 2 pangkat 10. Ini M. Ini N.
Ya. Nah, yang sebetulnya yang menarik adalah bagaimana pergeseran daripada network bitnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya dia bergerak terus dari berapa? Dari nilai-nilai itu bergerak terus sampai dengan dia maksimumnya adalah 1111. Karena 2/10 ya. 2/10 kan 1024. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik 1. Jadi bergerak dari sini. Nah, kalau Anda ditanya 5 yang pertama ya berarti kita harus tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya kasih spasi sedikit ya, karena dia tapi sebetulnya mereka dianggap satu ini. Kemudian tuh 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 1. Nah, kemudian yang madrak itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan nilainya 0. 1, 2, 3, 4. Ini network keempat ya. Network kelima ya berarti. Ini berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa? 1000. Nah, kalau Anda ditanya 5 network pertama, berarti kita berhenti di sini. Network 0, 1, 2, 3. Berarti berapa? Nah, kalau Anda ditanya, ya, berarti kita harus kembalikan lagi. Ini kan 1 oktet. Nah, ini 2 oktet ini dia punya 6 bit yang di belakang. 6 bitnya yang mana ya ini? 00 semua. Berarti di sini adanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa ini? Ya, berarti ini adalah 100 titik 0. Nah, ini kan 0 semua. 0 titik 0. Kemudian berapa? 100 titik 0 titik 6 titik 0. Ini kan 64 ya. Ini kan satu ini. Kalau saya hapus ininya, aku pakai ini ya. Oke, kalau berarti kan ini sama ini ya. Ini kayak sering. Berarti ini sama ini ya. Berarti ini kan 2/6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6. Jadi di sini berikutnya adalah 100 titik 0 titik 64 /8.
Enggak, selesnya bukan seles 8 lagi, tapi seles berapa tadi? 32 dikurangi 18. 32 kurangi 14 berarti 18. Udah harusnya adalah 8. Mau cari tadi berarti apa? Host pertama adalah nomor networknya ditambah 1, berarti 100.0.0.1 sampai berapa? Nah, kita harus melihat ke sini. Kalau 64 berarti berapa? 63.255. Berarti broadcastnya 63.255. Berarti berapa di sini? 100 titik. Nah, yang menarik adalah yang terakhir. Berapa ini? Coba kita lihat. 100 titik 1 titik 0 titik 0. Setelah itu berapa? Ya, kita kan udah ngelihat di sini dia kelipatan 0640. Ya, berarti berapa? 100 titik 1 titik 64 titik 0. Kalau Anda ditanya berikutnya lagi berapa? 100 titik 1 titik 128 titik 0. Habis itu berapa? Ya, tinggal diteruskan aja. Ya, berarti berapa di sini untuk yang ini, untuk kasus ini berarti berapa network hostnya? Untuk network address ini berapa hostnya? Berarti sama dengan 100.1.0 sampai dengan 100.1.63.25. 255 dipakai broadcast. Oke, sampai di sini bisa ngikutin. Permisi Bu. Itu salah ya Bu ya, yang di atas sendiri itu Bu, yang 100.001 sampai 100 atas sendiri, atas kanan. Oh ini. Ya itu kok 83. Oh iya bukan 63 Bu. Oh ya 63, ya 63 ini harusnya. Ini harusnya. Oh iya Bu. Karena ini 64 ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Kalau Anda ditanya 5 yang terakhir, bagaimana? Oh, ada yang masih belum masuk ya? Walah. Enggak lihat tadi. Kalau saya diingatkan deh kalau ada anak yang masuk. Kalau Anda ditanya 5 network terakhir berapa? Berarti 100 titik 255 titik. Ini berapa? Ini kalau satu-satu berarti 192 titik 0. Ini yang paling terakhir. Kenapa? Karena kita punya seperti ini kan ada 00 di belakangnya. Berarti berapa ring hostnya? 100.255 titik 192 titik 1 sampai dengan 100 titik 255 titik, ini harusnya 255 ya, tapi kan dia nggak bisa kayak gitu karena 255 dipakai untuk broadcast, berarti 255
Jadi untuk ini adalah ring house-nya adalah ini. Ini adalah host terakhir. Kalau sebelum itu berapa? 100.255 titik, ini kan 192 berarti 128.0 berarti berapa? 100.255 titik 123. Ini kan habis ini 128.1 ya, sampai dengan ini kan 192 berarti 100.255 titik 191.25. Yang 9191 ya, maaf. Saya ngomong sama saya tidak sama. Yang 255, 191, 255 itu dipakai untuk broadcast. Kalau sebelum itu berapa berarti? 100.255 titik, ini kelipatan 64 titik. Jadi 100.255 titik 64 sampai dengan 100.255 titik 128 itu berarti 127 titik 254 karena 255 ini 3 network terakhir. Gimana? Bisa nangkep enggak? Bisa ditangkap ya. Kalau bisa kita langsung masuk aja ke ini, ke pertanyaan berikutnya. Masih apa yang nggak jelek banget ini? Suara saya kedengaran nggak? Gimana? Ada respon lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke VLSN. Yang itu sebetulnya ada 10 soal ya. Ya satu agak berbeda, tapi ya kode ini kan Anda suruh cari network address-nya, baru kemudian cari apa? Itu yang nomor 6 sampai 10. Nah ini network address-nya kan kalian bisa dapatkan ya. Kemudian host, nah ini cuma ditanyakan tentang host pada network tersebut ya, cuma pada apa networknya tadi. Nah kalau di situ saya sebutkan pakai VLSN, ya kerjakan pakai VLSN. Kalau saya ngomong kerjakan dengan apa di judulnya subnet ya kerjakan dengan subnet. Kita lihat di sini. Ini saya jelaskan ini bagaimana pergeseran daripada
Kalau kelas A kalian udah lancar, kelas B sama kelas C gampang ya. Apalagi kelas C ya, kelas C cuma 24 bit berarti maksimal 254 host. Nah, VLSM ini adalah singkatan dari variable length subnet mask. Jadi di sini dia bersifat classful, jadi hanya memungkinkan satu subnet untuk satu network. Jadi kalau katakan kalian pakai nomor IP katakan 192.168 katakan 30.64 ya, itu nomor network ya. Itu sama dia akan dianggap nomor networknya adalah 192.168.30.0. Kenapa? Karena kelas C itu standarnya adalah 24 bit. Ya. Berarti yang dilihat sama dia akan dipotong langsung di subnetnya. Jadi kelas B berarti 16. Kalau misalnya kita punya nomor IP 172.16.40.128, dia akan melihatnya nomor networknya adalah 172.16.0.0. Itu namanya kelas 10. Nah, di sini kita bisa sebetulnya jeleknya subnetting itu apa? Jumlah hostnya. Jadi jumlah hostnya itu kalau misalnya Anda butuh ya, tadi katakan ada yang 10.000, ada yang 8.000, ada yang 2.000, ada yang cuma 2. Dia ngambilnya yang 10.000. Akibatnya apa? Yang cuma 2 itu dia akan yang dia akan 2 dia akan juga dapat tadi berapa? 16.384 ya. 16.382 host. Artinya apa? Ya 16.000 dikurangi 16.382 dikurangi 2 berarti 16.380. Ya. Berarti kita buang 16.000 alamat, 16.380 alamat. Padahal ya kalau memang kalian dapatnya alamat privat kayak yang 10, 172.16 sampai 172.31 itu nggak apa-apa. Tapi begitu kalian atau 192.168 itu sudah atura-atura wis jano gawen dhewe. Cuman biasanya kalau kalian daftar ke ISP itu yang kalian dapatkan adalah alamat live. Kalau kalian subnet dengan subnet biasa, ini terbuang. Kalau misalnya jumlah networknya berbeda-beda, ada yang butuh 10, ada yang butuh 2, ada yang butuh 14, ada yang butuh 30, dia akan ikut yang besar. Artinya apa? Yang kecil-kecil itu dia akan kelebihan IP. Karena itu kita pakai VLSM, variable subnet mask. Artinya apa? Kita bisa punya slash yang berbeda-beda. Kalau tadi yang 16.000 kan slash berapa? Slash tadi 14 tambah 8 slash 22 ya. Ya, slash 22. Nah, semua slash 22 walaupun dia butuhnya cuma 1.000, dia butuhnya cuma 500, dia butuhnya 200, ya dapatnya semua slash 22 semua. Tapi kalau kita pakai subnet mas kita bisa ngatur ya. Misalnya kalau butuh 2 kita pakai slash 30. Kalau kita 64 berarti kita gunakan slash 26. Kalau kita butuhnya 128 ya kita bisa atur sendiri. Jadi netmasknya berbeda-beda untuk network. Jadi yang di sini kita cuma butuh 2 ya slash 30. Yang di sini ya tergantung ini ada berapa. Nah, kalau ada lihat di sini, setelah saya hitung, dia tetap membuang, tapi buangnya nggak banyak. Ada 6 IP address yang nggak tepat. Tapi begitu saya gunakan subnetting biasa, nggak cukup karena dia cuma bisa membentuk 64 network. Padahal ada 7 network yang dibutuhkan. Artinya apa? Yang 2 nggak kebagian nomor IP. Dan network nggak kebagian nomor IP. Kenapa? Karena semuanya pakai slash 26. Artinya apa? 64. Kalau 64 berarti kita cuma bisa punya 4 network dalam kelas C. Nah ini jeleknya subnet.
Ya memang kita udah ngecilkan ya, tapi ternyata itu nggak cukup kecil juga. Nah, coba kita lakukan langsung. Ya, di sini ada 7 network. Ini point to point cuma butuh 2. Ini ada 60, 12, 12, dan 200. Ada 7 subnet. Nah, 60 host ini kita pakai N-nya adalah 5. N-nya adalah 6. 28 host kita pakai N-nya adalah 5. 12 host kita pakai N-nya adalah 4. 2 host kita pakai N-nya adalah 4. Berarti berapa? Untuk yang 60 host berarti 32 dikurangi 6. Berarti berapa? 26. Kemudian untuk 28 berarti subnetnya adalah 32 dikurangi 5. Berarti berapa? 27. Kalau ini berapa? Berarti 28. Berarti ini adalah subnetnya adalah /30. Nah, kalau udah dapet kayak gitu, nah kalau VLSM dia agak susah. Dalam arti bukannya susah ya, tapi ada konsep baru yang harus kalian pelajari di sini. Jadi di sini pertama kita lihat di situ nomor network yang diberikan berapa? 192.168.10.0. Nah, ini yang akan kita subnet untuk yang paling besar. Jadi kita mulai dari yang paling besar dulu ke baru yang paling kecil. Kenapa kalau yang besar dulu ya supaya cukup untuk yang besar ya. Kita gunakan dulu yang 60 host. 10.0/24 berarti berapa? Kalau kita subnetting berarti dia kita lihat ya kayak tadi ya kalian melakukan subnetting ya 10.0 setelah itu kan 64 ya berarti kalau ini kan dia kelipatan 64 ya berarti 064189192 berarti di sini network berikutnya adalah 64 ini perhatikan ini sudah /26 kan tadi kan 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar daripada 60 N sama dengan 6. 32 dikurangi 6 berapa? 26. Berarti ini net mask yang baru. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Nah, di sini setelah pair yang butuh 60 ada router KL yang butuh 32. Nah, berarti mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai adalah subnet berikutnya, yaitu 64/26. Ini yang harus kita subnet. Ya. Nah, kalau 20 kan, ini 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar daripada 30. N berarti 5. Nah, berarti berapa? Dia adalah /27. Ya, karena 32 dikurangi 5 kan 27. Berarti ini kita ganti net masknya dari 26 menjadi 27. Gampang kan ya? Kemudian habis itu ada Sydney sama Singapura, dia butuh 12. Sydney sama Singapura berarti berapa? Perhatikan di sini. Waktu kita ngerjakan KL, itu dia kelipatan 32. Berarti setelah 64 itu pasti adalah 96, 128, dan seterusnya. Berarti yang kita pakai yang mana ya? 96 sama 128. Kenapa kita pakai 2? Maaf ya, kita pakai ini. Maaf. Geser bentar. Karena yang berikutnya itu adalah ini. Nah, yang kita pakai adalah yang berikutnya. Nah, di sini karena 96 berarti kita ganti /nya berapa? 12 berarti 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar daripada 12 N sama dengan 4. Berarti berapa itu? 32 dikurangi 4 berarti /28. Berarti kita geser tadi 96 jadi 96/28. Nah, ya ini yang kita pakai. Nah, perhatikan bahwa ada Singapura yang jumlahnya sama.
karena dia kelipatan 32, maka kita tambahkan itu 96 tambah 32 adalah 112. Maka ini yang dipakai untuk Singapura. Nah, kemudian kita ngitung berikutnya berapa? Berikutnya adalah kita butuh untuk point to point, kita butuh 2. Berarti setelah 112 itu berapa? Tambah 32 adalah bukan tambah 32 ya. Ini tambah 16, maaf ya. 96 tambah 16 ya. Kelipatan 16 kan ini 27 ya. Untuk yang di sini. Karena ini kan 12 ya. Berarti 96 tambah 12 berarti 112. Setelah 112 tambah 16 berarti 128. Nah, 128 itu yang dipakai untuk koneksi point to point. Dia kan cuma butuh 2. Kalau 2 berarti slash 30. Berarti 128 slashnya yang tadinya 28 kita ganti menjadi 30. Kemudian setelah itu ya 128 ini kan kelipatan 4 sebetulnya ya. 128 tambah 4 132, 132 tambah 4 130. Nah ini jadinya, jadi kalau di sini 128 berarti kita punya dua nomor IP yaitu 129 sama 130, 131 dipakai broadcast. Sama juga dengan di sini, ya. Karena kita punya network. Kenapa kita pakai 2 pangkat nmin 2? Karena yang alamat awal itu dipakai untuk network, alamat terakhir dipakai untuk broadcast. Jadi kita mesti harus mengurangi 2 dari 2 pangkat n tadi, 2 pangkat n harus dikurangi 2. Kalau kita melakukan subnetting berdasarkan jumlah host. Ya, kalau jumlah network nggak masalah karena network itu network awal ataupun akhir itu masih tetap bisa dipakai. Tiga 132 berarti apa di sini kita bisa kasih nomor IP 133 ini 134 135 dipakai broadcast 136 untuk network berarti ini 137 dipakai untuk di sini 138 di sini 139 dipakai broadcast. Nomor network berikutnya adalah 140. Nah kalau Anda lihat di sini tadi tunjukkan ya sisanya nggak banyak. Kalau kita pakai subnetting. Nah, coba kita lihat contoh kedua. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kelas C itu ya lebih simpel ya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama semua sih. Jadi yang harus kita cari itu adalah ya
Maksudnya kelas A, B, C sebenarnya sama ya. Cuman sebetulnya yang dibutuhkan oleh subnetting ini teliti. Ya. Ada crossing dari kalian? Nggak ada. Nah ini saya takutkan betul ya. Nggak ada crossing ini. Ada dua kemungkinan. Ya, udah ngerti atau nggak tahu mau tanya yang mana. Nah itu yang lebih menakutkan ya. Karena saya terus terang ini bukan tipe dosen yang nanyain satu-satu gitu ya. Mungkin ada tipe-tipe dosen kayak Bumi gitu ya, langsung nanyain satu-satu gitu. Nggak ada pertanyaan, ya berarti aman, damai, sejahtera. Ini ada satu lagi keluar, kenapa nggak tahu. 23 tadi, sekarang jadi 23. Koneksi. Oke, kita bicara mengenai subnetting di contoh yang kedua. Coba kita lihat di sini. Ya. Di sini ada 250, 700, 500, sama 100. Ya, sama seperti tadi kita ambil yang paling besar, 700, baru kemudian 500, 250, sama 100. Jadi kalau 700 itu berapa? 2 pangkat 8, 256, 2 pangkat 9, 512, masih nggak cukup. 2 pangkat 10, 1024. Ya memang, jadi dia cuma bisa kepakai 1022, ya nggak apa-apa lah. 100 IT terjual. Ini IP live juga. 165 itu IP live. Satu enam lima 23 208.0/20. Berarti di sini ada 10 bit host, 32 dikurangi 10 adalah 22. Berarti ini langsung aja 165 23 208 022. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan yang 500 sekarang? Ini kita udah dapat untuk yang 700. Nah, berarti kita harus tahu network berikutnya berapa. Nah, ini mungkin nggak kelihatan kalau nggak kita melakukan subnetting. Jadi kita harus tahu 208 itu bitnya berapa. Itu kan ada 22 bit ya yang di subnet. Berarti kita buka ini aja. Jambor baru. Bikin baru.
kedua dan juga sharingnya, sharing ini. Itu berapa? 165. $165, 23, 208. Dua tiga 208 tiga enam 208 select 20. Ini ada gitu, udah hostnya ada berapa tadi? 700, 500, 100, 700, 500, 250, 100. Kemudian 2.2. Sebetulnya langkahnya semua sama ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, saya kalau nggak salah sebutkan juga langkahnya. Ya, jadi urutkan jumlah host yang terbesar sampai yang terkecil. Mulai dengan host yang terbesar. Kemudian berarti di sini ya berarti lagi yang masuk. Enggak. Berarti kalau kasus seperti ini, ya, berarti kita gunakan untuk 700 dulu. Berarti berapa? 2 pangkat hostnya 700 dulu. Di situ ada ya. Berarti 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar sama dengan 700. N adalah 10. Karena 512, 2 pangkat 9 nggak cukup. Akibatnya apa? Berarti di sini total bitnya kan subnet baru, netmask baru, berarti netmasknya berapa? 22 dikurangi 10, berarti sama dengan 22. Berarti berapa? Berarti nomor network pertama adalah 163, 23, 208, titik 0, slash berapa? Slash 22.
Nah, sekarang kita ditanya bagaimana dengan yang 500 sekarang? Berarti kita harus cari setelah 208 itu berapa netnya? Ya ini berarti kita harus mulai lagi 165, 23. Nah ini yang perlu diubah cuma yang 208 aja. Kenapa? Karena ini kan 16, ini kan satu-satu semua ya. Berarti di sini ini kan sebetulnya 163 itu kelas B. Ya. Kelas B itu berarti 164,23 itu udah net mas dasar ya. Berarti kita nggak otak-atik. Tinggal yang 208. Nah, 208 itu berapa anunya? Apa binarnya? Multiply. Ya, berarti 16 ya. Berarti kita tinggal anu aja. Jadi 192 tambah 16, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0. Kemudian 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 16 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kita subnet kan 22. 22 itu berarti 16 tambah 6, berarti kita subnet sampai di sini. Berarti setelah ini itu berapa? Juga. Jadi ini berapa? Ini berarti 192 ditambah, kita harus melihat ini sebagai keseluruhan ya. Tambah 16, 192 tambah 16 ditambah 4. Berarti 16 tambah 4 berarti 212. Nah, kalau sudah dapat itu, nah 212.0 ini kan slash 22. Ya. Itu yang akan kita pakai. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang dipakai untuk yang menghitung yang 500. Nah ini yang dipakai untuk 500. Nah 500 berapa berarti? Berarti harus 500. Dua pangkat N dikurangi 2 lebih besar daripada 500. N adalah sama dengan 9. Berarti berapa? 32, net mass-nya adalah 32 dikurangi 9. Sama dengan 9. 32 dikurangi 9. Berapa? 23. Berarti di sini berapa? 164 23 titik 212 titik 0/2. Nah ini yang tepat untuk yang 500. Nah terus bagaimana yang untuk yang 250? Ya berarti kita harus nyari di sini. Oh nanti apa seberangnya tukang?
Berarti berapa ya? 164 ya, kita kerjakan kayak tadi 23. Ya, 212 berarti berapa? 1 1 0 1 0. Ini batasnya kan di sini. Ini 2 3 1 0 1 1 0 1 01. Kemudian ini pindah 1 ya, berarti di sini 0 4 ya. 0 baru kemudian 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan tadi di sini kan ini kan tadi sisa 2 ya dari net masnya. Dari net mas barunya tadi. Sekarang tinggal sisa 1. Berarti berapa? Kalau kita cari berikutnya, makanya tadi saya katakan kalau misalnya Anda masih belum belajar di subnetting, PLSN pasti akan kesusahan ya. Berarti berikutnya berapa? Satu 0 1 0 1 0 ya, karena di sini maka di sini yang harusnya kita titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi berapa ini? Berarti adalah ini kan 192 ya, ditambah 0 1 2, ini tambah 6 tambah 16, ini 0 2 0 2 0 1 2 2 pangkat 2 berarti 4 16, berarti 192 ditambah 16 ditambah 6. 192 tambah 16 tambah 214. Berarti berikutnya adalah 214. Slash-nya berapa? Ya, berarti slash-nya adalah slash 2. Slash-nya sekarang 23, tapi kan kita nanti harus harus ubah sesuai dengan ini. Berarti yang kita pakai adalah 214 slash 2. Ya itu kita lakukan terus itu. 250 bagaimana? Ya sama. 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar dari 250. Berarti berapa? Ya kita bisa pakai ini. Berarti 252 pangkat 8. Berarti di sini nanti 214.0/24. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke rumus awal yang saya katakan tadi. Jadi kita cari dari yang yang terbesar. Kemudian kita cari subnetnya. Kemudian ganti net mas lama dengan yang baru. Kalau dia di situ minta 2 network, berarti 2 network itu kita pakai dengan net mas yang baru. Tapi kalau dia minta 1, berarti kita akan gunakan network berikutnya itu untuk di subnet. Kemudian kita cari yang terbesar, ulangi lagi tadi. Jadi di sini kalau kita lihat nah ini 212, 214 ya kita pakai. 214 berarti nanti ada 100, kan ada yang 256 kan ya, 254 ya. Diganti slash 2.
Nah, kemudian karena dia nggak minta lagi, berikutnya berapa? Setelah 214 itu adalah 215. Nah, ini dipakai untuk net mass yang berikutnya 100. 100 dia butuh 100 volt. Kan 2 pangkat N dikurangi 2 ya. 100 berarti N sama dengan 7. Ya, berarti di sini adalah yang kita pakai adalah 25. Nah, untuk yang 2 host bagaimana ya? Kita tinggal sesuaikan. Nah, ini di sini saya ini contoh berikutnya. Oh, tapi ini jalan-jalan ya satunya. Sih kalau di PDF kan kayak gini. Ini harusnya kan di sini. Ini saya buka di lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalian bisa nyoba di sini. Saya kasih 4 contoh, 4 ini. 4 kasus. Lari-lari. Nah, jelek. Ini apa kalau kita pakai model kayak subnetting ataupun PLSM di situ dia sebetulnya masuk yang namanya classless. Karena net mass-nya nggak sesuai dengan kalau yang tadi kan misalkan 192.168 30.126 ya 128 itu misalnya network baru. Nah kalau kita pakai classless itu kan kelas full itu kan kalau kelas A berarti net mass-nya cuma 8, kelas B net mass-nya adalah 16, kemudian kelas C net mass-nya adalah 24. Nah, kalau kelas full di situ ada RIP, ada IGRP. Mendung ya hari ini. Ini saya habis mau ke kampus. Ada IGRP, OSP. Nah ini routingnya juga harus menyesuaikan ya. Jadi di sini salah satu inti daripada classless adalah dia menyebutkan yang namanya net mass. Jadi net mass-nya itu disebutkan. Supaya apa? Supaya dia nggak salah sebut. Hi, how can I help? Satu 172.16.1.0/24. Jadi kalau dia pakai kelas full, routingnya nggak akan menyatakan informasi mengenai net mass. Akibatnya apa? Dia ngambil aja kalau kelas A ya net mass-nya pasti 8, kelas B pasti 16, kelas C. Tapi kalau kelas harus dia disebutkan di situ. Karena itu protokol routingnya juga harus mensupport. Yang mana yang mensupport ya IDRP, OSPF, RIP, PSIS dan gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya tadi sempat saya ya, saya kirim PDF-nya aja. PDF-nya harusnya enggak. Nggak salah saya sempat upload PDF-nya, saya kirim supaya apa namanya kayaknya kacau lagi ya gambarnya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Coba dicek ya. Sebetulnya VLSM itu gampang ya, asalkan kalian tahu
Kalau menentukan nomor sesudahnya udah dapat. Kayaknya lupa koneksinya. Ya, koneksi saya juga nggak seberapa bagus emang. Nggak dapat 4G. Masa gara-gara bacanya belum. Kemarin saya pakai provider yang paling murah. Tapi sebenarnya speednya nggak terlalu jelek sih. Cuman hari ini saya nggak dapat 3G gitu. Ya kan, speednya biasanya sekitar 30 nih, cuma